Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dan Bapak Ibu serta peserta dimanapun berada. Ya, selamat pagi waktu Indonesia dan juga selamat pagi waktu Austria. Di sini masih pukul 2 pagi. Ya, Ya, kita selisih 6 jam Pak. ya, Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk hari kedua. Pada hari ini kita coba lanjutkan materi kita. Barangkali kita flashback sedikit ya Bapak Ibu terkait materi yang kemarin sudah kita sampaikan. Oh ya, mungkin Bapak Ibu sudah mencoba sendiri setelah pelatihan kemarin, sudah sempat mencoba ya. Eh, Mungkin ada kendala atau sesuatu nanti boleh disampaikan. Eh, Kita coba flashback ke materi kita kemarin. Sebentar. Saya share screen. Hmm. Apakah nampak Bapak Ibu untuk layarnya? sudah Pak. Oke, baik. Barangkali kemarin ada beberapa fitur yang sempat terlewat ya Bapak Ibu. Di sini ada juga fitur section view ya untuk melihat eh, potongan bagian ya. Untuk melihat bagian potongan benda. Nah, nanti kita coba juga untuk fitur seperti intersect, subtract, dan juga eh, revolve ya. Kita coba membuat ulir seperti apa hasilnya nanti kita praktikan ya. Untuk tools yang lain seperti sketch ya, untuk menggambar dua dimensi, Bapak Ibu bisa coba nanti. Kali ini kita trialkan dulu untuk ya kita membuat ulir luar ya, dan juga nanti kita coba membuat ulir dalam bagian mur ya. Seperti apa caranya? Nah, mari kita coba. Nah, untuk membuat bidang eh, melingkar ya, kita bisa memanfaatkan fitur revolve ya. Seperti apa? Kita coba. Misalkan kita ingin membuat bidang ulir ya, kita buat profilnya dulu seperti ini. Eh, oke, kita ambil pandangan depan ya, dan kita buat profilnya. Mau eh, pinch-nya pinch-nya berapa mili ya, kita bisa atur. Oke. Di sini kita pilih revolve, kemudian, nah, yang terpenting di sini Bapak Ibu harus memilih sumbunya, ya. Eh, Nah, kalau kita pilih sumbu X, ya, klik sumbu X seperti ini, nanti hasilnya, ya. Nah, tapi kita bukan mau merevolve ke sumbu X, tapi kita akan merevolve ke sumbu Y. Nah, oke, seperti ini.
Lalu kita atur, ya, kita bisa atur ke bawah atau ke atas, ya, sesuai dengan tujuan kita. Oke, misalkan saya buat -13 ya, karena ke bawah. Ya. Nah, untuk memperbanyak alur ulirnya, ya, Bapak Ibu bisa memutar ya dengan cara di sini ada dua tanda panah, itu panas vertikal horizontal dan panah yang menunjukkan derajat. Ya, di sini kita bisa klik, Bapak Ibu, pakai mouse, kemudian eh gerakan memutar ya, bisa klik, tahan, lalu gerak memutar sampai profil yang kita inginkan. Ya, oke, kita putar terus sampai profil yang kita inginkan. Apabila sudah, ya, kita bisa mengklik tanda centang biru di sini. Oke, maka akan nampak bodinya, bodi baru ya, di panel item akan muncul paling atas bodi 6 ya. Kalau kita hide yang body 04, dia akan berdiri sendiri ya. Sekarang kita coba Bapak Ibu untuk membuat ulir luar ya. Kita harus memotong eh, profil yang sudah kita buat tadi ya, kedalamannya dan juga body pada bautnya. Nah, kita klik saja. Katakanlah di sini ada body 06 dan body 04 ya. Oke, oke. Bapak Ibu bisa untuk memilih multi selection ya, bisa menggunakan atau sambil menekan eh, kontrol ya pada keyboard seperti ini. Nah, lalu kita pilih ya substrak untuk menghilangkan eh, bagian potongan ya. Nanti kita bisa pilih eh, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ada tanda plus dan minus ya di sini. Nah, ini kita akan mengatur eh, bodi mana yang akan dihilangkan ya. Karena kita ingin membuat ulir luar, maka yang kita pilih ya, yang tetap adalah bagian bautnya. Yang ingin kita hilangkan adalah profil ulir yang sudah kita buat tadi. Oke. Apabila sudah, kita klik down, centang. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya. Nah, lalu kita coba tampilkan dulu untuk ulirnya. Nah, kita perlu membuat ulir dalam ya pada mur ini ya caranya. Nah, oke. Karena kita nanti ingin mencetaknya, Bapak Ibu, atau ingin memprint ya, mencetak objek ini, ya maka kita harus membuat ya supaya mur dan bautnya bisa fit ya, cocok ya, maka harus kita buat celah
ya. Maka di sini untuk bodi 4 atau bautnya nanti kita akan skala lebih besar ya supaya dapat membuat profil pada ulir dalam ya lebih besar ya sehingga nanti ketika kita cetak untuk mur dan bautnya ada celah ya. Kita buat sekitar perbandingan 0,1 mungkin celahnya ya supaya lebih lancar. Nah, apabila tidak maka nanti akan apa namanya Bapak Ibu eh singset ya atau istilahnya akan sangat rapat karena kepresisian dari printer ya akan mengikuti daripada desain yang kita buat ini. Nah, kita head dulu ya. Untuk bodi 4 ya, kita buat duplikasinya ya. Oke, kita klik copy di sini kalau Bapak Ibu melihat ya, move atau rotate, kita klik copy. Nah, kita geser aja satu ya. Nah, akan muncul bodi 041 ya. Nah, ini kita buat sebagai alat bantu. Hmm, oke, dan ini kita kasih nama dulu. Ya, kita kembalikan ke posisi semula supaya presisi. Oke. Nah, kita buat skala 1,1 ya Bapak Ibu dengan cara kita klik dulu, kemudian scale kita pilih yang non uniform ya. Karena di sini ada dua pilihan uniform and non uniform. Apa bedanya? Kalau uniform kita akan memperbesar atau memperkecil ya atau men-scale objek ini secara menyeluruh ya, seluruh bagian. Ya, misalkan kita coba, nah kalau kita berbesar semua sisi ya atau semua sudut akan berubah ya. Apabila kita memilih non uniform ya, kita bisa atur eh, sumbu apa yang ingin kita tarik atau kita besarkan. Nah, kita ingin membuat profil ini lebih lebar ya ke samping, maka kita tarik ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, seperti 1,1 ke sumbu Z ya 1,1. Oke. Nah, jadi yang bertambah hanya ke samping saja ya. Nah, kita aktifkan untuk murnya ya. Kita klik kedua objek ini lalu kita subtract ya. Nah, kita pilih mana objek yang ditinggal ya atau masih ada dan objek mana yang kita hilangkan. Nah, ini sudah sesuai sepertinya. Yang kita sisakan adalah murnya, yang kita hilangkan adalah alat bantu. Ya, jangan sampai salah pilih. Ya, kalau salah pilih nanti murnya yang hilang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, sudah muncul profil ulir dalam. Ya, Eh, oke, kita aktifkan. Ya.
Kita coba lihat di sini dari section view ya, akan terlihat atau nampak bahwa antara body baut dan murnya di sini ada celah ya, sehingga ketika nanti kita cetak atau kita print ya, eh, akan mudah untuk eh, disatukan ya, tidak erat seperti itu. Oke, sudah. Nah, itu tadi beberapa fitur yang sudah kita gunakan ya Bapak Ibu. Ini sudah jadi ya, siap untuk dicetak ya atau diekspor ke format yang kita inginkan ya. Oke, bisa kita pilih STL untuk format STL untuk mencetak ke 3D print ya. Nah, kemudian di sini yang perlu kita perhatikan adalah karena di sini ada dua body ya yang ingin kita cetak ya, atau yang ingin kita print, maka kita pilih di sini bisa klik share atau pilih file kemudian export to ya. Kita pilih mungkin ini yang muncul ya. Yang tadi tidak muncul. Oke, sepertinya tidak nampak ya Bapak Ibu di eh, share Zoom ya. Namun Bapak Ibu coba bisa trial ya, export kemudian ada beberapa pilihan. Di sana ada IJS, STL, USDHZ dan yang lainnya. Kita pilih STL lalu pilih save its first level item separately. Nah, di sini kita akan memisah ya objek yang ada pada file kita. Ini kita simpan, kita coba dulu. Oke, kita namakan. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah kita ekspor, ya. Nah, ini file yang tadi yang saya ekspor ya. Oke, nah ada dua objek ya yang terpisah. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke slicer untuk bisa kita setting eh, 3D print-nya. Oke, misalkan ini bisa kita cobakan ya Bapak Ibu. Oke, ya kita delete dulu, cek yang ada. Bisa kita langsung drag. Ya, oke di sini kita pisah dulu. Ya, nah, sudah ada dua objek ya. Kita bisa atur ya, di platter mau diposisikan di bagian mana. Nah, di sini bisa juga kita atur ulang untuk skalanya ya. Mau kita perbesar atau diperkecil ya. Kita bisa atur melalui
panel sebelah kanan scale factor atau bisa kita gunakan tools yang sebelah kiri ya. Nah, kita mau berbesar untuk miringkan ya. Oke, kita tarik ya warna orange ya untuk menskala atau memperbesar atau memperkecil objek kita. Nah, misalkan ini kita coba slice seperti apa hasilnya. Nah, kira-kira visualisasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Eh, Proses printing ya dari membuat prim ya, eh, kemudian membuat layar per layar hingga selesai membutuhkan waktu sekitar 21 menit ya. Ya, 19 sampai 21 menit untuk menghasilkan objek yang seperti ini. Oke. Oke, kembali ke modeling ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa pisah dulu ya. Eh, kita lanjutkan untuk visualisasi ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa memilih ya atau mengatur eh, visual daripada objek yang kita buat. Oke, Bapak Ibu bisa pilih panel di atas item ya, klik modeling, lalu visualization. Ya. Nah, apakah nampak Bapak Ibu? Ya. Nah, kita pilih dulu panel sebelah kiri ya di item kita. Nah, kemudian kita bisa memilih untuk default material. Ya. Nah, misalkan contohnya di sini kita pilih metal ya atau logam. Nah, kemudian ada beberapa pilihan ya, aluminium, kemudian brass, ada yang polish, ada yang hammered ya. Kita bisa eh, memilihnya dan akan muncul visualisasinya seperti apa. Nah, misalkan tembaga, ya, kita ingin memvisualkan objek kita berbahan tembaga, hasilnya seperti ini. Atau ya emas. Nah, selain metal, di sini ada juga seperti wood atau kayu. Nah, ini menyesuaikan dengan desain apa yang kita buat ya Bapak Ibu. Misalkan kita membuat desain furnitur atau meja kursi, nah kita bisa visualisasikan melalui fitur ini dengan memilih misalkan wood ya atau kayu, kita akan tahu, oh seperti ini model yang akan kita buat ya. Atau yang kita desain misalkan Bapak Ibu membuat custom kursi ya atau semacamnya bisa didesain di sini
Kemudian nanti bisa ditunjukkan ke pengrajin, Pak, saya mau pengennya gambarnya seperti ini ya. Kira-kira pakai kayunya apa? Misalkan di sini dari bambu ya atau clear coat ya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan model Bapak Ibu semuanya. Nah, selain kayu juga ada glass ya atau kaca. Nah, ini untuk material-material kaca hanya terbatas eh, pilihannya. Selain itu ada liter ya, atau eh, kulit ya. Misalkan Bapak Ibu mendesain interior daripada sebuah kendaraan atau mendesain jok mobil ya, jok motor. Nah, bisa kita pilih visualisasinya di sini ya di liternya. Oke. Dan juga ada fabrikasi, bahan fabrikasi, eh, dan juga utility. Nah, oke, kita coba visualisasikan ke aluminium objek kita. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya coba ke objek lain. Iya, di sini terkait visualisasi mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh objeknya. Ya. Nah, kemarin sempat kita bahas juga untuk ekspor ke dua dimensi, ya, gambar 2D. Eh, Selain memunculkan dimensi, di sini juga ada fasilitas untuk memunculkan potongan daripada objek kita, ya. Eh, Ini contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke visualisasi, ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan body yang mau kita atur, ya. Hmm. Nah, kita bisa lihat, ya. Nah, masing-masing bagian ini kita bisa atur atau kita bisa visualisasikan dengan material yang berbeda. Nah, katakanlah di sini adalah untuk float, ya. Kita pilih ABS glossy, ya. Kemudian sangat detail ya Bapak Ibu dari pin ya kita bisa ubah juga atau kita pilih visualisasinya. Oke, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selain visualisasi material, warna, ya, eh, bahan yang digunakan, ya, di sini kita bisa juga untuk eh, men-screenshot ya atau menyimpan daripada tampilan visual yang kita buat sekarang ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di bagian
kanan ya, ini adalah panel untuk material ya, environment, kamera untuk mengatur posisi visualisasi ini. Nah, dan juga di sini ada fitur screenshot ya. Nah, kalau kita tekan ya simbol kamera, maka akan langsung mengambil gambar daripada objek kita. Nah, kita beri nama dulu, ya, ya. Ya, maka hasilnya seperti ini. Ya, kita masuk ke folder. eh, oke, ya. Nah, tadi ini adalah hasilnya yang kita screenshot. Nah, langsung tersimpan ke dalam memori hard disk kita, Bapak Ibu. Ya, oke, kita kembali ke desain. Nah, selain itu, Bapak Ibu, ya, eh, dari sini kita bisa menyajikan ke dalam eh, augmented reality, ya, atau ke objek virtual, ya, atau AR. Nah, nah, kita bisa pilih klik share, Bapak Ibu, ya, klik share, kemudian, nah, di sini ada dua pilihan yang perlu kita perhatikan adalah kita mau buat AR-nya ke dalam markerless atau ke marker AR, ya. Nah, kalau menggunakan marker, ya, kita pilih klik share, ya, kemudian share link, kemudian kita tunggu sebentar, ya. Nah, di sini akan muncul eh, pilihan publish to web, ya, link akses, siapa yang bisa akses, seseorang dengan password, ya, atau member dalam tim desain kita, ya. Hmm, Sharing optionnya kita bisa sesuaikan, ya, hanya display dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, kita cobakan Bapak Ibu, kita copy ya di sini untuk link publish to webnya. Oke, kita paste ke eh, Chrome atau browser sejenisnya. Saya stop share dulu. Kita tunjukkan eh, tampilan di web. Oke, Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Ya. Hanya terlihat kotak putih aja, Pak.
Oh, kotak putih, sebentar. Tulisannya rentangkan dua jari memperbesar, Pak. Rentangkan dua jari memperbesar. Oh, sebentar. Oke, saya stop dulu. Hmm. Apakah nampak sekarang, Bapak Ibu? Nampak, Pak. Iya, Nampak. oke. Ya. Nah, jadi eh, gambar kita, ya, gambar 3D kita yang sudah kita buat tadi, bisa kita sharingkan ke siswa, misalkan ya, misalkan Bapak Ibu membuat media pembelajaran untuk gambar teknik, ya, sudah didesain di sini, kemudian ingin disampaikan ke siswa, ya, ke dalam bentuk visual 3D dan juga bisa dalam visual augmented reality, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan bisa klik share, kemudian kita paste untuk linknya, ya. Nah, sekarang muncul di web browser kita, ya. Atau Bapak Ibu bisa silakan mencoba sendiri saat ini, ya. Kita bisa putar atau siswa nanti bisa putar objek dari yang kita buat atau benda 3D yang kita buat, ya, dalam bentuk virtual seperti ini. Nah, jadi siswa bisa mengamati ke berbagai pandangan, ya, dari objek ini. Nah, di sini juga ada fasilitas AR, augmented reality, ya. Bapak Ibu bisa scan, ya, atau siswa bisa scan melalui barcode ini, ya. Nah, kalau kita cobakan misalkan dari HP saya untuk scan barcode-nya, ya, nanti akan muncul eh, link daripada gambar kerja kita, ya, muncul di HP atau perangkat smartphone siswa, ya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan metode marker, ya Bapak Ibu, atau dengan penanda, ya. Ada dua jenis augmented reality, ya, yang ada itu yang menggunakan marker dan markerless. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk marker augmented reality. Sementara tidak ada. Oke, belum ada. Nah, kita lanjut membuat objek kita atau benda kita ke markerless, ya, atau tanpa penanda. Jadi objek 3D kita bisa kita munculkan, ya, dengan lingkungan yang nyata. Hmm, bisa untuk apa namanya, memvisualisasi ke area nyata. Nah, kita cobakan Bapak Ibu, di sini sudah saya siapkan filenya. Nah, langkahnya dari Shape R3D, kita buka dulu. Oke. Kita buka project kita. Nah, dari export kita, ya, share export, kita pilih export project, ya. Dan
Bapak Ibu pilih ekstensinya USDZ ya. USDZ. Oke, kita ekspor. Nah, hasilnya seperti ini. Eh, filenya ya. Ekstensinya USDZ, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita kirim ke siswa ya. Filenya USDZ nanti akan eh, muncul atau bisa dioperasikan oleh siswa untuk melihat objeknya melalui markerless augmented reality. Nah, kita coba dulu. Sudah saya siapkan di perangkat HP saya. Oke. Nah, berikut ekstensinya Bapak Ibu USDZ, USDZ ya. Kita buka saja. Nah, maka akan muncul eh, ada dua pilihan ya, ada AR atau objek. Kalau kita pilih objek, eh, maka akan muncul desain objek kita. Bisa kita atur ya posisinya. Mau lihat ke sisi mana? Kebetulan ini adalah sirkular ya. Kita hanya bisa melihat ya pandangan yang sama. Nah, mungkin misalkan kalau objeknya memiliki berbagai profil ya di setiap sisi bisa kita lihat. Nah, kita pilih AR, maka kita perlu posisikan ke bidang datar. Nah, maka akan nampak ya objeknya. Nah, bisa kita tarik ya, kita pakai jari atau jempol untuk memposisikan visual kita seperti ini ya. Kita gunakan dua jari untuk mengatur besar kecilnya gambar kita atau objek 3D kita. Nah, kita gerakkan secara ke samping ya, kemudian dari atas ya, dari samping atau dari bawah ketika visualnya akan nampak juga seperti ini. Oh, sampai seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini fitur markerless augmented reality yang bisa disajikan oleh Shaper 3D. Nah, saya punya objek satu lagi ya. Oke, kita cek dulu posisinya. Oke, sampai menemukan posisi yang pas ya, bidang datar. Hmm. Nah, kita coba gerakkan dulu. Continue, move.
Hingga menemukan bidang datar. Nah, oke, sudah menemukan bidang datar, ya. Nah, kita posisikan dulu objeknya. Nah, kita bisa gerakkan HP kita, Bapak Ibu, ya, di sini untuk melihat pandangan, ya, dari berbagai posisi objek ini, ya. Nah, kita gerakkan saja. Hmm, Oke, seperti ini. Nah, ini akan membantu siswa, ya, untuk mengamati benda kerja, ya, atau gambar yang sudah kita buat. Selain itu, kita bisa menggunakan fasilitas ini untuk men-trial, ya, misalnya kita mendesain sebuah lemari atau membuat kursi, ya. Kira-kira di ruangan kita cocok enggak sih posisinya, ya, ya. Kita ingin menyampingkan dengan barang atau objek yang lain, ya, apakah cocok atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan fitur augmented reality ini. Oke. Ya, kita kembali ke desain. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu atau peserta yang baru datang nanti bisa melihat rekaman, ya, untuk Zoom ini nanti bisa dilihat kembali. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita selain membuat model sendiri, ya, atau develop gambar kita sendiri, kita juga bisa ingin memasukkan, ya, atau mengimport model-model 3D, misalkan kita bisa mendownloadkan model itu, ya, di berbagai website, ya, di Google kita misalkan di sini kita cari untuk model 3D. Banyak yang menyediakan secara gratis, namun ada juga yang membayar, ya, tergantung dari websitenya. Oke, misalkan eh, saya share dulu ke browser. Oh iya, ada yang tanya. Oh iya Pak, oke. Jadi format USDZ ini memang hanya bisa di platform iPhone, ya, atau iPad, ya, namun di Android belum bisa. Nah, namun ada cara lain untuk membukanya, yaitu dengan cara mengkonvert ke eh, ekstensi augmented reality lainnya, ya. Ada beberapa tools yang menyediakannya untuk bisa dikonvert ke ekstensi lain, atau kita bisa menggunakan ini Pak Rozak. Saya kemarin cek di Play Store, ya, ada beberapa aplikasi untuk membaca
file USDZ ini ya. Jadi eh, Bapak Ibu yang menggunakan Android bisa dicoba ya dengan dengan aplikasi USDZ Reader ya untuk membaca eh, value SDZ dari Shaper 3D untuk menampilkan augmented reality. Nah, seperti itu Pak Rozak ya. Bisa dicoba nanti eh, apabila berhasil ya, karena saya tidak ada device Android, nanti boleh dibantu untuk mencobanya. Oke, oke, terima kasih Pak Rozak. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, misalkan kita ingin eh, memodifikasi atau mencetak eh, downloadan ya katakanlah atau 3D model yang kita temukan di online. Apakah bisa, Pak? Bisa, ya. Kita coba terlebih dahulu. Misalkan here, oke, tambah Apple, share. Ya, salah satu website yang Bapak Ibu bisa tuju adalah Sketchfab, ya, atau Printstable, Printstable, ya. Di sini kita bisa temukan desain-desain ya 3D yang bisa kita download dan bisa kita eh, cetak secara mandiri, ya. Misalkan kita cari dulu kata kuncinya ya. Katakanlah di sini kita cari gear. Nah, akan muncul ya beberapa banyak pilihan ya dari desain gear ya. Misalkan di sini planetary gear, kita coba. Apakah bisa kita cetak secara mandiri? Bisa ya. Nanti kita atur di Shaper 3D ya. Kita buka di Shaper 3D, kemudian kita ekspor lagi ke slicer ya, atau dari file ini langsung ke slicer juga bisa. Nah, atau kita mau visualisasikan ke Shaper 3D ya untuk media pembelajaran, kita klik download ya. Oke, parameter certificate. Kita pilih yang ekstensinya STL Bapak Ibu. Ya, Planetary Gear s.stl sudah ada. Nah, sekarang kita mau memvisualisasikan atau membuat media pembelajarannya, ya, atau kita mau memodifikasi barangkali, ya. Nah, kita coba ke Shepherd 3D. Oke, kita buat new project dulu, kemudian import. Ya, kita masukkan hasil downloadannya tadi, ya. Sebelum itu kita atur dulu, ya. Untuk model unit atau dimensinya, kita menggunakan unit apa? Milimeter, sentimeter, ya. Ya, kita pilih milimeter. Nah, sudah muncul Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, ini tadi file yang kita unduh dari internet, ya. Nah,
Namun di sebelah sini ya, sebelah kiri di items ya akan muncul imported ya. Ya karena kita impor ya dari file LCL munculnya di sini tulisannya imported. Beda dengan kalau kita mendesain secara mandiri ya, maka akan ada body atau sketch. Nah, di sini muncul mesh body satu dari masing-masing objek yang kita unduh tadi. Nah, misalkan kita mau visualisasikan, ya kita mau modifikasi, ya, oke, kita mau buat materialnya metal, ya, aluminium, ya, atau tembaga, emas, ya, ah, bisa, ya. Nah, oke, kita klik down dulu. Kira-kira seperti ini, ya. Dari hasil download bisa kita modifikasi untuk visualisasinya ya. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat media pembelajaran terkait suatu benda ya, nah, bisa kita munculkan di sini. Visualization. Ya, ya, modeling. Ya, sini. Nah, seperti tadi Pak Ibu, misalkan ingin membuat fitur augmented reality-nya, ya, klik share, kemudian bisa ekspor untuk menghasilkan file USDZ, ya, atau yang paling simple adalah Bapak Ibu share linknya, ya. Misalkan perangkat siswa eh, kurang bisa atau terakomodasi dengan misalkan file USDZ tadi tidak bisa terbaca melalui USDZ reader ya. Mungkin paling mudahnya adalah dengan cara meng-share link atau kita dapatkan barcode-nya dari model ini. Itu klik share link ya. Oke. Kita kopikan link ke siswa. Nah, sudah jadi nanti siswa tinggal eh, mengamati benda yang sudah kita buat. Ini salah satu contoh saja. Ada komentar ya, kita baca dulu. Oke, dari Majalengka. Oke, simbol luas mendengar lagi menggunakan bisa pakai mouse, iPad, tablet, serta dengan lebih ringan. Hmm, Ya, oke. Jadi pertanyaannya adalah ada tidak suatu komunitas atau platform untuk kita bisa share ide, desain ke orang lain, atau
bisa kita jual desain kita daripada eh, bisa ya Mas Riki. Mas Riki bisa melalui marketplace di internet ya, bisa menjual aset 3D-nya ya. Atau bisa juga misalkan di sini Mas Riki ya, di Sketchfab ini Mas Riki bisa buat akun dulu karena nanti kita bisa share aset 3D kita ya ke publik. Eh, Nanti kita bisa atur ya apakah aset ini free download atau berbayar. Ya, kita bisa atur mau dijual berapa dolar atau berapa euro. Kita lihat webnya, Mas Riki. Nah, ini Mas Riki, ya. Mas Riki bisa buat akun di sini ya. Eh, nah, Izin misalkan, berbicara boleh Pak? ya silakan Mas Riki. Jadi maksudnya kita sebagai kreator ya Pak? Iya, sebagai kreator, sebagai desainer ya. Nah, ini dia ada yang jual 0,9 dolar ya. Maka yang ingin mendapatkan desain ini ya atau model ini harus bayar 9 dolar Mas Riki. Ya, bisa nih untuk sampingan mahasiswa ya. Daripada nganggur, daripada objeknya atau modelnya simpan di folder saja, nah, bisa buat atau develop model kemudian dijual. Ya, banyak Mas Riki ini komunitas. Baik, baik. Hmm, Menarik Pak. ya, ya. Terima kasih Nah, Pak atas jawabannya. ya sama-sama. Oke. Biasanya kalau sebagai penghobi ya Bapak Ibu, kita bisa ambil ya misalkan secara free di sini ya gambar-gambar 3 dimensi yang edukatif barangkali ya bisa kita unduh ya. Lalu bisa kita gunakan untuk media pembelajaran ke siswa. Misalkan kita cari for stroke engine. Nah, namun ini harus mensyaratkan login dulu ya Bapak Ibu untuk bisa download modelnya ya. Ini yang lain atau juga bisa di print staples ya. Eh, kita coba for stroke engine. Ini four stroke engine, flatted engine, ya. Nah, kita bisa unduh, ya, lengkap dengan parts-nya, Bapak Ibu. Oke, semua part-nya bisa kita unduh.
Oke, misalkan kita lihat dulu. Ya, ya. Nah, sudah kita download tadi, ya. Ingin kita tampilkan atau visualisasikan, misalkan untuk media pembelajaran, ya. Nah, import this project, current project, ya. Hmm, Ya, berikut, ya. Tadi yang hasil downloadan kita, ya. Ini bisa kita buat media pembelajaran ya Bapak Ibu untuk ke siswa, ya. Bisa melalui visualisasi maupun desainnya, ya. Bisa kita separate, bisa kita pisahkan, oke, bagian per bagian, ya. Hmm, Atau mau diekspor ke augmented reality, ya, sangat memungkinkan. Atau barangkali bisa dicetak, ya, Bapak Ibu bisa mencetaknya untuk media pembelajaran asli, ya, di sekolah. Nah, namun tentunya dengan dimensi yang besar, biasanya untuk waktu cetaknya, printernya juga semakin lama, ya, seperti itu. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu semuanya. Silakan. Pak Roma Iranto, apakah aplikasi ini apa tersedia buku PDF panduan dasarnya penggunaan? Untuk panduan singkatnya kemarin saya kirim di grup Pak Roma, namun belum secara mendetail, ya. Dan buku sepertinya belum ada juga yang versi bahasa Indonesia, ya. Eh, Terutama untuk di edukasi sepertinya belum ada. Nanti bisa ke depan ya Bapak Ibu, saya ingin buat mungkin buku panduan secara dasar dan mendetail untuk software ini, ya, barangkali bisa nanti diimplementasikan di sekolah. Eh, Kemudian USD Set Reader, sebentar Pak, USD Set Reader. Hmm, EMB 3D sudah dicoba belum Mas Riki? EMB 3D Model Viewer. Silahkan dicoba dulu,
EMBD EMB 3D ya, EMB 3D 3D model viewer. Baik Bapak Ibu, eh oke. Oh iya, sudah Pak, ini adanya format GLB sama STL. Oke, berarti solusinya ini ya Pak, Pak Rozak, dari Shape R3D misalkan kita simpan dalam STL atau GLB ya. Kemudian bisa menggunakan reader augmented reality untuk menampilkan eh, ke handphone ya, bisa untuk media pembelajaran. Oke, ya, terima kasih Pak Rozak atas update-nya. Oke, Bapak Ibu ya, untuk latihan mandiri ya, eh, untuk hari Minggu, Senin ya, saya coba buat rentang waktu nanti supaya Bapak Ibu bisa lebih bebas explore ya dengan waktu yang tidak terbatas ya. Eh, Silahkan nanti eh, mencoba sendiri ya. Sini saya buatkan panduan latihan mandirinya ya. Dan juga nanti untuk misalkan ada yang ingin mengikuti kompetisi desain ya, ada panduannya juga. Ya, Bapak Ibu, untuk latihannya silahkan membuat gambar ya, model. Ada beberapa model yang saya contohkan nanti di file ini ya. Bapak Ibu bisa mengeksplor eh, penggunaan tools ya di Shaper 3D ini. Misalkan ingin membuat media pembelajaran untuk gambar teknik, gambar manual, untuk proyeksi sangat bisa ya. Oke Pak Aldi, setelah ini ya kita jawab. Silahkan nanti Bapak Ibu mendevelop gambar sendiri juga bisa. Sini saya contohkan ada 4 model ya atau 4 gambar. Nah, bisa juga Bapak Ibu nanti Pak Andri saya punya gambar sendiri. Nanti saya ingin memodelkannya ke 3D, apakah boleh? Sangat boleh ya. Nanti silakan dicoba. Lalu Bapak Ibu
buatlah visualisasinya ya dari gambar yang Bapak Ibu buat. Silahkan dibuat visualisasinya. Kemudian buatlah drawing 2D ya atau dua dimensinya ke proyeksi eh, pandangan pertama ya atau sudut first angle atau third angle ya. Nanti silahkan dibuat gambar kerjanya seperti ini dari gambar yang Bapak Ibu buat. Lalu Bapak Ibu buatlah augmented reality-nya ya. Membuat augmented reality-nya nanti bisa di-share link link share-nya atau file USDZ-nya nanti saya lihat, saya cek untuk hasil gambar Bapak Ibu semuanya. Kira-kira seperti itu untuk latihan mandiri. Kemudian, oke Pak LD, izin tanya Pak, kemarin saya sudah mendownload aplikasinya, namun pada hari kedua tidak bisa dibuka dan saya coba hapus, namun pada saat download lagi, oke, Pak LD, kemarin sudah download ya Pak ya. Biasanya aplikasinya tidak terpin di desktop ya. Maka Pak LD bisa mencari di pencarian aplikasi ya. Atau mungkin Pak LD mau share screen seperti apa kendalanya? Halo Pak LD? Oke, saya share untuk format latihan mandiri ya Bapak Ibu. Ya. Baik, silahkan Bapak Ibu ada file yang saya unggah ya di grup untuk latihan hari Sabtu dan Minggu ya. Setelah ini saya coba buatkan formnya untuk bisa diunggah ya. Bapak Ibu bisa kerjakan dulu. Nanti apabila sudah saya buatkan untuk Google Formnya untuk bisa dikirim hasil pekerjaannya. Oke.
Oke, baik Pak Edi. Pak LD, maaf. Ya baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau kendala? Karena untuk belajar menggambar tidak cukup hanya 1 2 hari ya Bapak Ibu, ya. Eh, Perlu waktu. Nanti silahkan bisa dieksplor secara mandiri. Halo Selamat Pak, selamat pagi Pak Andri. pagi Pak Adi. Ya, mohon maaf kalau saya banyak tanya. Nah, Iya, kita sharing Pak Adi. iya. Iya. Ini Pak Andri, mungkin saya dan beberapa teman kan di sini lebih familiar ke Inventor ya. Oke. Eh, jadi apa ya namanya? Istilahnya gini. Kalau di Inventor itu konsepnya kan untuk menuju ke pemodelan ya, sama-sama Hmm, pemodelan, tapi hmm, istimewanya di Sub 3D ini memang banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor, hmm, hal-hal baru seperti tadi visualisasi dan lain-lain seperti itu. Kalau di Inventor kan konsepnya adalah yang pertama adalah kita membuat sketch ya, membuat sketch untuk awal dari untuk pembuatan model 3 dimensinya kan seperti itu. ya, Artinya dibuat part-part kan seperti itu, perbagian komponen. Terus setelah itu kan bisa digabungkan melalui assembly. Dari situ dari part dan assembly itu kan bisa dibuat ke apa namanya gambar 2 dimensi dan juga buat animasi kan seperti itu. Apa pertanyaan saya seperti ini, Pak? Halo? ya, halo. Ya, pertanyaan saya seperti ini. Apakah konsep dasar di Sub 3D itu sama seperti itu? Hmm. Itu yang pertama. Halo? Bisa Iya, dengar? halo. Bisa, Ya, bisa Pak. ya, ya. Jadi pertanyaan pertama saya adalah itu, apakah konsep dasar dari Sub 3D itu apakah sama seperti Inventor seperti itu? Terus yang kedua, pertanyaan saya kedua, dari contoh-contoh yang Bapak sampaikan tadi itu kan alat kompleks kan gitu kan Pak ya? Hmm, Itu hmm, terdiri dari beberapa komponen yang apa namanya? Yang harus dilakukan perakitan seperti itu. Mungkin hmm. saya pribadi, mohon maaf untuk teman-teman yang sudah expert, yang sudah mendalami lebih jauh, eh, bagi kami untuk yang pemula mungkin akan sangat kesulitan untuk melakukan itu, Pak. Untuk melakukan proses perakitan dari komponen menjadi suatu mesin yang baru seperti itu. Mungkin dari situ yang dapat saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari teman-teman, monggo silakan. Terima kasih, Pak Ya. Andri. Terima kasih Pak Adi. Ya, oke. Coba kita sharing ya Pak ya. Eh, Kalau di Shaper 3D ini konsepnya barangkali hampir sama dengan Inventor. Jadi sempat kita diskusi dengan beberapa teman pada waktu yang lalu, Pak. Jadi kita lihat memang masing-masing aplikasi atau software ini memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri ya, Pak ya. Dari yang disampaikan Pak Adi, memang banyak yang bisa kita eksplor dengan Shaper 3D ini. Namun Shaper 3D ini juga memiliki kelemahan, Pak ya. Nah, bisa kita observasi bahwa kalau di Inventor itu dia punya mm, fitur barangkali bisa dianimasikan. Nah, tapi kalau di Shaper 3D ini tidak ada untuk fitur animasi. Dalam arti animasi yang bergerak ya. Kalau animasi secara visualisasi memang ada seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, memang nah ini makanya kemarin perlu kita kenalkan Pak Adi dan Bapak-Bapak yang lain barangkali bisa menjadi
opsi atau melengkapi eh, kelemahan atau kekurangan mm, perangkat atau software yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Nah, kemudian eh tadi yang kedua apa, Pak? Sorry. Ya untuk apa namanya apa untuk mungkin saya yang terlewat atau gimana atau mungkin kalau nggak ada sih kalau kalau untuk masalah itu loh Pak, kalau di inventor kan ada proses perakitan kan. Mm-mm, Ya, mm-mm, jadi mm-mm, komponen-komponen itu kan bisa dirakit menjadi contoh seperti yang Bapak mm-mm, tampilkan tadi, yang mm-mm, air valve atau juga mesin bensin tadi kan mm-mm, terdiri dari beberapa komponen yang dijadikan satu. Nah, mm-mm. mungkin saya yang terlewat atau gimana, itu saya masih bingung untuk merakit. Misalkan saya buat komponen-komponen itu, terus saya rakit jadi alat yang kompleks seperti tadi, Pak. Mungkin Yang bisa dicontohkan ke beberapa contoh. ke benda asli atau yang ada di sini, Pak? Ya, Yang di contoh contoh yang Bapak sampaikan tadi, yang katup air valve Mm, tadi kan mm, ada beberapa komponen lah, mm, mm, ada bola, ada baut, terus ada mm, bodinya itu kan terdiri mm, dari beberapa komponen. mm, mm. Maksud saya, apakah minta waktunya sebentar untuk ditampilkan, oh gini loh cara ngerakitnya Oke, dari komponen-komponen seperti oke, itu, Pak. ya, Gitu aja. Terima oke. kasih. Jadi kalau di Shaper 3D ini memang semuanya manual, Pak, ya. Dalam arti kita memposisikan, saya share saja, untitled project, ya. eh ya. Nah, di sini kita memposisikannya atau merakitnya dengan cara menggeser ya Pak ya, atau memposisikan daripada objek-objek ini, ya. Katakanlah, nah, ini karena udah jadi tadi ya, kita harus memposisikan objek ini untuk menjadikan satu, ya, eh, sesuai dengan letak dan posisinya, ya. Eh, ya. Nah, memang ini salah satu kelemahan juga Pak ya, kalau di Inventor mungkin barangkali ada trik atau cara yang lebih efisien untuk merakit dari berbagai parts, ya. Eh, Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian eh tadi saya mau menjawab yang kedua apa ya, lupa tadi Pak. Tadi Pak yang pertanyaan kedua, sorry, yang terakhir tadi, yang sharing tadi apa ya? Eh, saya kira tadi intinya di situ, Pak. Oke, Untuk itunya, untuk proses perakitannya seperti apa sih? iya, Kalau seperti iya, itu gitu iya, aja kok. iya, Kalau iya sudah iya. disampaikan tadi. Oke, terima kasih Ya, Pak Adi. iya sama-sama, Pak. Nanti Iya. kita sharing lagi, Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Iya, sama-sama. Iya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang tadi untuk eh, penugasan pelatihan mandiri ya. Silahkan Bapak Ibu bisa follow up ya. Dalam waktu 1 minggu barangkali nanti kita coba lihat eh, peserta yang mengumpulkan, nanti kita tampilkan di website barangkali untuk Bapak Ibu bisa melihatnya. Kemudian, ya, Bapak Ibu, eh,
Di sini saya coba buat satu kompetisi ya atau eh, bukan lomba juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti ya atau tidak juga tidak wajib ya, tidak menjadi kewajiban sebagai prasyarat untuk sertifikat pelatihan 32JP ya. Namun Bapak Ibu dan peserta semuanya dan mahasiswa eh, bisa membuat model 3 dimensi ya atau eh, di kompetisi ini ya bebas mau menggambar apa ya, tidak harus engineering ya, boleh ke tema-tema yang lain misalkan culture budaya atau eh, educational ya, games atau segala macam bebas. Yang penting nanti Bapak Ibu membuatnya menggunakan eh, Shape 3D ini ya. Nanti bisa dikirim formatnya dalam .shapr. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengisi ini dulu ya, nama, instansi, kemudian deskripsinya. Sebenarnya Bapak Ibu ide dari gambarnya apa, kemudian fungsi manfaatnya apa, nanti bisa dituliskan di sini. Kemudian gambarnya take screenshot saja, ya. Kemudian nanti tambahkan visualisasinya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya buat kompetisi ya Bapak Ibu. Eh, Silahkan nanti dalam kurun waktu barangkali 1 minggu ya. 1 minggu Bapak Ibu bisa coba cari inspirasi, ide untuk menyelesaikan eh, kompetisi ini ya. Nah, untuk nanti kita ambil 3 terbaik ya Bapak Ibu. Eh, Deadline-nya kapan Pak Andri? Oke, saya coba lihat kalender dulu. Deadline-nya 1 Maret ya Bapak Ibu untuk menyusun ini untuk lombanya. Kemarin saya tulis di grup. Sebentar saya cek lagi. Saya mau memastikan. Ah, oke. 1 Maret ya Bapak Ibu untuk deadline kompetisi ini ya. Nanti kita ambil 3 terbaik ya. Total hadiahnya 1 juta ya. Nanti yang kita nilai adalah deskripsi ide dari Bapak Ibu semuanya, lalu kreativitas, kemudian keaslian, originality, ya, keaslian Bapak Ibu dalam mendesain, ya, karena dengan mudah kita mengambil atau mendownload, ya, karena karena kalau Bapak Ibu mendownload atau mengimpor ya eh, dari Google atau dari website, ya, maka nanti akan berbeda dengan Bapak Ibu mendesain sendiri ya. Nah, kalau kita mendownload atau mengimport dari hasil Google ya, maka di sini munculnya imported ya. Tapi kalau kita menggambar sendiri, katakanlah ya, kita mendesain sebuah rem atau velg ya. Nah, maka akan ada history atau rekam jejak
Bapak Ibu menggambar. Nah, itu yang originalitas Bapak Ibu dalam membuat desain ini. Ya, tahu contohnya. Ya, seperti ini. Maka ini adalah gambar sketch asli ya, bukan imported dari eh, Sketchfab atau Printables ya. Nah, ini yang saya maksudkan untuk bisa diikutkan dalam kompetisi menggambar tiga dimensi ini. Oke. Saya kira 1 minggu cukup ya buat teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu. Atau nanti misalkan perlu tambahan waktu, coba kita diskusikan. Kita lihat apa seberapa banyak peserta nanti yang bisa mengirimkan dalam waktu 1 minggu. Oke. Tema fokus ke desain mesin atau bebas, Pak? Tema bebas, Pak Adi, ya. Karena peserta kita tidak hanya dari engineering atau mesin, ya. Ada yang dari guru matematika, ada yang guru IPA, ya, ada yang dari guru fisika, ya. Kita open ya, kita buka temanya, ya, tidak hanya teknik atau mesin atau engineering. Mungkin barangkali yang ingin membuat desain terkait kebudayaan, ya, eh, culture atau model-model yang lain, kita bebaskan. Kalau expertnya mungkin di bidang mesin, silahkan Pak Adi, ya nanti bisa dieksplor. Pengiriman file kemana Pak? Kebetulan belum saya buat Google Form-nya, ya, baru informasi. Barangkali setelah ini ya, Pak ya, atau besok ya, Bapak Ibu bisa coba latihan mandiri dulu ya. Besok saya buatkan untuk Google Form-nya untuk yang latihan mandiri maupun untuk yang kompetisi ini. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait latihan mandiri atau untuk yang kompetisi. Silakan boleh buka speaker atau chat di Zoom. Nah, baik Bapak Ibu, eh coba saya lihat di materi dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk sertifikat ya, eh sertifikat 32JP kami sediakan Bapak Ibu. Namun ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu selesaikan ya atau isi. Nanti saya akan share terkait dengan kuesioner ya sebagai presensi juga. Nanti Bapak Ibu bisa isi, ada beberapa pertanyaan, silahkan diisi Bapak Ibu. Pelatihan ini sepenuhnya gratis ya Bapak Ibu, dengan sertifikat 32JP
ya. Namun Bapak Ibu nanti diminta bantuan untuk mengisi beberapa pertanyaan dan kuesioner. Silahkan diisi dengan baik, ya, sesuai dengan kemampuan atau persepsi Bapak Ibu, oh ya. Nah, kemudian apabila sudah terisi, ya, nanti ada presensi, kuesioner, dan post test setelah kegiatan nanti mungkin 4 atau 5 hari ke depan saya share post testnya setelah Bapak Ibu mencoba experience-nya menggunakan menggambar digital dengan Shepherd 3D ini, ya. Nanti saya kirim post testnya. Kemudian kami berharap Bapak Ibu bisa apa, menyelesaikannya dari tugas mandiri dan juga pretest post-testnya, kemudian presensi untuk bisa kami upayakan untuk sertifikat 32 JP-nya, ya, yang ditandatangani oleh kepala departemen kami di Lin School of Education, Departemen STEM Education. Oke, mohon izin Pak, rekaman Zoom ini di mana bisa saya reply karena signal tidak bagus. Oh, Bu Radia atau Bapak Radia, setelah selesai, ya, nanti baru bisa di-share untuk rekaman Zoom-nya, ya, karena kita masih berjalan belum bisa di-share rekamannya. Nanti setelah selesai kami share rekamannya. Oke. Baik, barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Soekardi. Pagi Mas, Ya, menyimak nih. ya. Ilmunya Nggih. keduren. Waduh, kita sama-sama Pak belajar Pak ini Pak. Kita sharing. Ya, Siap. Nggih. ya, Ya pelan-pelan nanti dituntun ya, sama kontak-kontak Japri besok kalau kurang. siap. Sama Pak Susanto itu Pak Santo. Ya, Salam kenal Bapak-bapak. ya, Siap. ini sebagai media kita ketemu dari berbagai SMK ya Pak ya. Iya, betul. Nggih. Hmm. Kemarin pas barengan kurikulum Mas Andri tadi repot ini. Pas Ya, Zoom nggih. tidak Mm, apa-apa Pak Kardi. Siap. Nggih, kita Ya, putar lagi. ya, Itu dari Modo Andong juga ada ini teman-teman ya, Andong. dari Andong, dari Nggih. Iya, guyu ae, Pak. Semangat Pak Kardi. Semangat pokoknya. Perkara kene mlakune alun-alun mbuh sesuk. Alun-alun angritan. Mas Andri ini misalnya nanti buat sket, buat bisnis bisa ya. Oh, bisa Pak Kardi. Bisa sekali. Hmm, Ya, nanti bisa dibuat prototipenya, misalkan mendesain eksterior ya Pak Kardi. Kita bisa ya. buat prototipnya, bisa di print juga atau
divisualisasikan kira-kira nanti penampakannya seperti apa, materialnya apa, sampai ditrialkan ke dalam virtual reality, Pak. Untuk Hmm. siswa sangat bisa, Pak Kardi. Mas Andri kira-kira pulang ke Solo kapan ini? Eh, tahun ini, Pak, saya coba nanti izin ke profesor, barangkali Nggih. ya di pertengahan tahun, apabila Hmm. memungkinkan, saya pulang. Oke. Terus, Ya, Adanya besok kalau keliput, Pak pulang ya. kabar-kabar nggih. Nanti guru tamu di SMK Sawit untuk proyek pembuatan desain mobil apa ngono lho, Mas. Nanti oke, kan anak-anak senang. Nggih. oke, bisa, Weh, Pak. mantap, Nggih, masih satu dapat hari. job. Ini Pak Adi, saya dulu di SMK Sawit. Jadi Oh ini gitu. atasan saya ini Pak Kardi ini, Oh iya Pak iya. Kaprodi saya dulu. Eh, Panggil Salam Pak kenal Kapro niku. dari Jawa Timur, Pak. Ya, Nggih. Dulu Mas Andri saat PPL kan di SMK Sawit, Bapak. Oh Terus gitu. ya. sempat membantu SMK Sawit sebentar, Mas Andri nggih. Nggih, 4 tahun, Pak. Hmm. Setelah Ya. itu beliaunya terbang tinggi yuk. Iya. Iya, kendala Ya juga ya di kayaknya Australia nggak ada lebaran, Pak ya. Tidak ada Pak sini, Pak. Lebarannya sekedar ini apa sholat Id bersama. Ada komunitas di sini. Dari komunitas Turki ya, biasanya mereka menyelenggarakan sholat Id bersama. Setelah itu biasa Pak udah pulang ke rumah masing-masing. Iya. Lebaran kan adanya di Indonesia aja, Pak. Iya, sepi rasanya. Hmm. malah ini yang Boyolali sudah ramai nyadran, Mas. Oh, nggih Pak. Hmm. Sebentar lagi Ya. Ramadan Bapak Ibu. Ya, kemarin udah nyadran Cepoko daerah Tumang sana kan rame-ramenya ini. Nggih, nggih. Hmm. 2 Lebaran tidak pulang Pak. Ya, mantap. Hmm. Nanti akan indah pada waktunya, Mas Andri. Betul, betul Pak. Kita jalani. Nggih. Enggak apa-apa. Ini Ya. paribasan Gatot Kaca kan lagi digodhog ning Kawah Condrotimuka. Begitu keluar Hmm. Condrotimuka kan bisa terbang Hmm. tinggi. Hmm. Akhirnya jadi raja Hmm. tuh kayak. Nggih. Nggih. Nggih, mantap Mas Andri, selamat, selamat. Nggih, terima kasih Pak Kardi. Nanti Nggih. sharing-sharing lagi Pak. Siap, monggo Nggih, dilanjut. nggih. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri. Dan Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya nanti eh, fitur-fiturnya dan juga pengalamannya di Shepherd 3D untuk membuat desain atau model 3 dimensi, karena tidak hanya untuk teknik ya atau mesin engineering, bisa juga diimplementasikan ke model-model 3 dimensi untuk tujuan apa, educational toys atau educational game atau eh, furnitur ya. Itu sangat sangat memungkinkan menggunakan menggambar digital menggunakan Shepherd 3D ini. Baik, Bapak Ibu, eh, selanjutnya Bapak Ibu nanti silahkan mengeksplor secara mandiri ya, eh, dari apa yang sudah kita sampaikan, dan juga di sini saya siapkan untuk pelatihan mandiri, dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti kompetisi desainnya ya dengan tema bebas. Nah, silakan nanti bisa dikerjakan untuk menjadi project ya atau pembelajaran untuk
siswa ya. Semoga bermanfaat sharing kita dan di grup nanti silahkan kita tetap terkoneksi ya Bapak Ibu. Misalkan ada yang mau sharing atau tanya-tanya, kami terbuka untuk berbagi. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah ini nanti saya kirimkan link recordingnya dan juga presensi serta sedikit pertanyaan. Bapak Ibu mohon dibantu untuk mengisi dengan baik ya, sesuai dengan persepsi dan kemampuan Bapak Ibu untuk dapat menjawab pertanyaan kami. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Ya, Bapak Ibu bisa secara mandiri untuk mengeksplor dari menggambar digital ini. Kemudian untuk sertifikat 32JP, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, kami siapkan. Namun mohon dibantu untuk mengisi kuesioner, pertanyaan dari kami, dan juga barangkali tugas mandiri boleh dikerjakan ya. Di akhir nanti kita akan kompilasi dari data yang masuk untuk kami kirimkan untuk sertifikat 32JP-nya. Dan semoga nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru maupun mahasiswa. Semoga bermanfaat untuk sertifikat 32JP-nya nanti. Terima kasih Bapak Ibu dan peserta yang hadir online maupun yang nanti akan menyimak ya, karena kita akan share untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di sesi pagi hari ini ya, supaya tetap bisa mengikuti pelatihan kegiatan runtutan pelatihan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri dulu, namun kita tetap terkoneksi di grup. Nanti jika ada pertanyaan atau diskusi, boleh disampaikan. Selamat pagi menjelang siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Austria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Fajar, wabarakatuh. Pak Adi, Pak Fajar, Pak Sukardi. Terima kasih Bapak Pak. Ibu semuanya. Ya, Assalamualaikum. kita lanjut kita lanjut di grup ya Bapak Ibu. Siap, Pak. Kita Ya, sharing-sharing lagi. ya. Yang keluar. Bosnya mau datang.